sekolah Pak yang mengenalinya. PowerPoint, oh udah di download kan? Udah buka aja lah. Ini kelas berapa Kak? Oke. Kita lah berarti nih ya? Oh iya. Sip, sip. What were you doing? Kok nggak nampak ini videonya ya? Kameranya kurang bagus. Oh my god, baru 12 orang. Hidupkan videonya Kak. Come on. Kalian pakai punya siapa? Siapa itu? Hanifah. Oke. Saya lupa mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. My beloved students, hari ini kita mau lanjut. Pelan-pelan aja suaranya Kak. Kak, pelan suaranya, pelanin suaranya. Saya agak nervous dengar suara sendiri. Oke, last week we have learned about, kita udah belajar minggu lalu. Saya suruh kalian untuk membuat apa Kak? Hah? Start apa ini? Udah kan? Kasih. Kita kita telah mempelajari tentang procedural text ya. Nah, today ini kita mau belajar tentang ini dia. Jadi kalau minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ininya, apa? Tujuan, goal, purpose, and then the generic structure, kemudian ada language features. Kita sudah belajar itu semua ya. Dan ada di dalam language features atau unsur kebahasaan ada beberapa tenses apa? Ada beberapa tata bahasa atau grammar yang perlu kalian ketahui. Yang di sini ini dia. Nah ini untuk apanya tadi? Structure-nya, generic structure, ada goals, materials, kemudian steps, kemudian nah ini. Jadi kan ya, my beloved students, kalau kan minggu lalu kalian sudah saya suruh untuk membuat procedural text yang manual kan, manual dari penggunaan apa? Penggunaan apa? Barang-barang atau alat-alat elektronik. Elektronik. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan dari Hani. Jadi Hani bertanya, Ustazah, apakah perlu kita membuat equipment atau peralatan dari alat yang mau kita tulis manualnya? Nah, jadi
Kalau mau dibuat juga it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau dibuat. Kalau mau dibuat nggak apa-apa. Tuh. Nah, jadi kan setelah itu kalau yang kalian perhatikan dari apa tunjuk tangan? Ada pertanyaan nggak? Ini question? Ada pertanyaan? Oh, oke. Nah, kalau setelah kalian perhatikan yang sudah kalian tulis itu, nah, kalimat yang digunakan dalam setiap steps atau method yang ada di dalam itu, kalimat apa kita bilang? Kalimat yang dibuat untuk setiap steps. Kalimat yang dibuat. Kalimat apa kita bilangnya? Kalimat kan pakai steps itu ya, atau langkah-langkah. Nah, di setiap langkah-langkah itu atau di methods itu apa yang kita pakai? Imperatif. Very good, ya. Kalimat imperatif kita bilangnya, atau kalimat imperatif atau kalimat apa, Kak? Perintah. Kalimat perintah. Very good. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, jadi itu yang kita gunakan. Okay. Now, ini dia. Kalimat imperatif atau kalimat perintah kita bilangnya. Oke. Nah, kalimat imperatif itu ya, dia diawali dengan kata kerja dasar. Kita bilangnya verb base atau kata kerja dasar, kemudian ditambah complement. Ditambah complement, objek atau complement. Nah, ada ini objek atau complement. Ini verb base atau kata kerja dasar, kemudian dia ditambah objek atau complement dan atau ya, bisa complement bisa dipakai dua-duanya juga. Ada objeknya itu ya, Kak ya. Nah, ini kemudian functionnya adalah, tujuan dari kalimat imperatif adalah to give an order or command, untuk memberikan order, perintah, atau komen sama order sama perintah. Contohnya adalah follow the steps below, ikuti langkah-langkah berikut. Skim the water surface. Skim artinya apa, Kak? Skim the water surface artinya meluncur di permukaan air. Remove the pump, lepaskan pompa. Plants and the decoration. Pompa artinya, kita cari itu selain pompa. Apa arti pump? Oh, jadi bisa kita artikan kincir. Decorations. Oke. Remove di sini artinya lepaskan ya. Remove the fish. Remove the fish. Keluarkan ikannya. Jadi keluarkan. Itu nanti ada di teks contoh.
Kemudian clean the bottom of the pond, bersihkan bagian dasar kolam. Remove overgrowth. Nah, itu semua bisa kalian lihat di contoh. Ini di sini ada how to clean a fish pond, katanya bagaimana membersihkan kolam ikan. Kolam ikan. Jadi kalau pond di situ artinya adalah danau buatan. Jadi kalau kolam ikan kita bilangnya itu fish pond. Fish pool, enggak fish pond ya. Kolam ikan. Nah, ini seperti yang teman kalian tanya. Ini material yang dibutuhkan ada dituliskan di sini. It's okay, itu enggak apa-apa. It's good, ya. Jadi di sini ada disebutkan pond cleaning net. Kemudian 5 gallon bucket, rubber gloves, large container or bucket. Nah, itu disebutkan materials yang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkahnya. Nah, ini dia skim the water surface, remove the pump, plants and decorations, remove the fish. Itu dia langkah-langkahnya. Kemudian di bawahnya adalah penjelasannya. Jadi langkah-langkahnya itu dilengkapi dengan penjelasan yang ada di bawahnya. It's okay. Lebih bagus dibuat seperti ini. Oke. Nah, yang lain masih dengar yang saya bilang? Dengar? Halo? Paham? Oke, paham Kak? Paham Kak? Paham? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini contoh lain ada head lice can be treated by wet combing. Head lice itu kutu rambut, ya. Jadi katanya can be treated by wet combing, bisa dihilangkan dengan menggunakan kalau lagi basah kita sisir, nama wet combing. Jadi rambut itu lagi basah kita sisir. Tuh untuk menghilangkan kutu rambut katanya. These are the steps of wet combing. First, wash the hair using ordinary shampoo. Second, third, next, then, finally. Tuh. Nah, jadi di langkah-langkah ini, di steps ini, itu ada kita gunakan, kita sebut dia dengan time sequence, ya. Conjunction untuk time sequence. Contohnya ini ada first, kemudian second. Nah, diikuti dengan kalimat-kalimat imperatif. Diikuti dengan kalimat imperatif yang merupakan order atau comment from the procedural text, dari teks prosedur tersebut, dari from the manual, ya. Kemudian selain kalimat imperatif yang mau kita pelajari adalah ada ini. Kalimat imperatif sudah paham ya? Kalimat imperatif pokoknya dia semua kalimat yang diawali dengan kata. Diawali kata apa, Kak? Kata kerja. Iya, kata kerjanya kata kerja dasar ya. It means verb one. Jadi kata kerja dasar yang tidak boleh ditambahi dengan apapun. Nah. Jadi dia adalah betul-betul kata kerja dasar, kata kerja bentuk pertama. Kita bilangnya kata kerja dasar atau bare infinitive. Oke, next. Ini lagi ada adverbial phrase namanya. Jadi selain dari kalimat imperatif di dalam procedural text itu, baik itu manual atau respi, terdapat adverbial phrase katanya namanya. Jadi adverbial phrase itu apa? Adverbial phrase adalah frasa kata keterangan. Adverb ada beberapa jenis adverb. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb frequency. Nah, di sini juga ada katanya adverb of purpose. Nah, jadi my students, kalau dulu yang kita pelajari pernah bahwa kalau dia adverb itu kan yang adverb aja yang sudah pernah kita pelajari. Misalnya adverb of manner itu
Adverb of manner pernah kita pelajari adalah misal slowly, ya kan? Walk slowly, berjalan dengan lambat. Kemudian ada clearly, dengan jelas. Kemudian ada apalagi hard, dengan keras. Contohnya adalah work hard, walk slowly, listen, speak clearly, berbicara dengan jelas, berjalan dengan lambat. Tuh. Bekerja dengan keras, work hard. Nah, itu. Nah, kemudian adverb of place, misalnya in the, ya kan? Adverb of time itu biasanya kalau untuk setiap tenses memiliki adverb of time sendiri. Tuh. Ya, misalnya simple present, adverb of frequency kalau simple present ya. Kalau simple past contohnya apa? Adverb of phrase, adverb of phrase. Adverb of time-nya apa? Kalau untuk simple past, adverb of time-nya apa? Ada yang tahu? Yesterday. Apa? Yesterday. Kemudian last week. Last year. Very good. Ya, itulah dia adverb of time untuk simple past. Itu contohnya. No. Kemudian adverb of frequency untuk menyatakan kekerapan atau seringnya suatu kejadian dilakukan. Nah, itu menggunakan kata every week, bisa juga once a week. Itu adverb of frequency. Nah, kemudian adverb of purpose di sini for to buy a laptop computer. Purpose itu biasanya pakai kata so that gitu, purpose. Itu untuk tujuan. Itu karena dia phrase ya. Jadi kalau so atau so that itu adalah conjunction. Jadi karena dia adverbial phrase, dia menggunakan conjunction. Oke. Nah, my beloved students, di sini contohnya itu berbeda karena selain dari pakai kata sifat ditambah ly, bisa juga kita buat seperti ini. Nah, karena dia phrase itu sendiri artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya frase. Nah, frase adalah kata yang lebih dari atau kumpulan kata kita bilangnya bahasa Indonesianya ya. Kumpulan kata. Jadi kata yang lebih dari satu kita bilangnya kumpulan kata. Nah, seperti ini. Mother flats the dough with a rolling pin. Nah, itu. Emak meratakan adonan dengan rolling pin. Itulah, tahulah kalian itu ya, untuk masak-masak itu yang bisa untuk menipiskan adonan, tahu kan? With a rolling pin, kita sebut dengan adverb of manner, keterangan cara. Caranya bagaimana si mama meratakan adonan with a rolling pin. Itu makanya disebut dengan adverb of manner. Adverb of manner sendiri artinya adalah keterangan cara. Ya, Ustazah sambil ngomong ini kakak-kakak sambil catat ya. Udah? Bisa? Ustazah sambil ngomong ini kakak-kakak sambil catat. Gitu dia kita belajar. Nah, gitu. Kalau misalnya masih SMA kayak gini, nah nanti persiapan kalau untuk kuliah, jadi tidak selamanya jadi kita itu tinggal mangap terus ustazahnya menyuapkan makanan ke mulut kita, enggak. Jadi kalian serap informasi yang belum pernah kalian dapatkan ini melalui ya seperti ini. Ustazah menerangkan, kemudian kalian catat apa yang penting dari yang Ustazah jelaskan. Oke, kemudian itu tadi with a rolling pin. Kemudian adverb of place, next door. The man who lives next door. Nah, kita bilangnya next door adalah adverbial phrase untuk adverb of place. Nah, next door artinya di sebelah. Next door di sebelah. Nah, ada kata next dengan ada kata door. Makanya kita sebut dia dengan phrase. Karena phrase tadi saya bilang adalah kumpulan kata atau kata yang lebih dari satu. Nah, kemudian before Tuesday. Itu adverb of time ya, karena ada kata before, kemudian ada hari. Ya, Tuesday hari Selasa, sebelum hari Selasa, adverb of time. Every week
every week, setiap minggu, adverb of frequency, setiap minggu. For his sister, untuk kakaknya, to buy a laptop computer. Itu tersebut dengan purpose. Purpose sendiri artinya adalah tujuan. Purpose artinya adalah tujuan. Oke, sekarang di sini kita lihat identify the structure of the following text. Kita disuruh identify structure dari teks tersebut. We believe that batik is a process. How to take care batik. How to take care sendiri artinya adalah bagaimana untuk menjaga, bagaimana menjaga. Bagaimana menjaga. Atau merawat. Menjaga, merawat, bagaimana merawat batik. Nah, karena batik itu dia ya, kalau batik asli itu kan sayang ya kalau enggak cantik lagi dia warnanya kayak gitulah. Okay, we believe that batik is a process which requires time, energy, and high sense of art to deliver one piece of batik fabric. Katanya, kita percaya bahwa batik adalah proses yang menghabiskan waktu, energi, dan sense yang tinggi, sense art atau kita bilangnya sense art itu karya seni yang tinggi, to deliver one piece of batik fabric, untuk menghasilkan satu potong kain batik. Since it is an art piece, karena dia adalah merupakan apa kita bilangnya, seni, sepotong seni ya, sepotong seni, lucu juga. Special treatments are required. Perlakuan khusus diperlukan. You need to prepare special soap for batik called lera or baby shampoo, katanya. A washing machine, but it is optional, and an iron. Pay attention to the following tips for washing batik. Karena kita membutuhkan, nah ini dia adalah materialsnya. Oke, kok Ustazah sendiri yang ngomong. Ya, kakak-kakak di paragraf pertama, mana ini orangnya? Ustazah sendiri yang ngomong, tidurlah kalian. Kak Tasya, are you there? Ya, Ustazah. Okay, please, you mention the materials needed for taking care of a batik. Apa tadi Kak, materials yang dibutuhkan? Itu baby shampoo atau baby shampoo, washing machine, and iron, yes, and an iron, ya, good. Jadi di sini ada satu yang belum disebut, yaitu lera. Jadi that's a special soap for batik. Jadi sabun khusus untuk batik disebut dengan lera, atau bisa juga kita gunakan baby shampoo, sampo anak bayi, washing machine. But it's optional. What does it mean optional? Apa maksudnya optional di situ? Kak Dea, bukalah dulu kamera kalian itu. Sok kali, sombong, somse. Dah, Dea. Oh Dea, Dea Ranoya. Oh Kak. Ya Ustazah. Apa artinya optional Kak? Buka kameranya Kak.
Dia lagi di itu Ustazah, lagi di jalan. Di jalan mana? Nggak pakai nggak pakai jilbab sekolah. Tapi pakai jilbab kan? Pakai Ustazah. Ya udah buka lah. Kami kan mau lihat. Jangan Ustazah. Ya Allah, tahap. Jadi belum siap liburannya? Yang kemarin? Hah? Belum Ustazah. Loh, belum pulang? Ini udah mau pulang Ustazah. Oh, berarti di jalan mau pulang? Setiap hari yuk ikut? Ya Ustazah. Setiap hari ikut? Apa Zoom Ustazah? Iya. Ikut. Iya lah, oke. Tapi yuk belum ngumpul kan? Belum Ustazah. Berarti sampai rumah bongkar lah itu rumahnya. Carilah itu yang saya suruh. Dah, kemudian coba kalian bacakan dulu siapa ya. Nah sekarang kita masuk ke steps atau langkah-langkah. Oh sudah lewat 30 menit ya Kak Febi. Oke sudah. Nah jadi students, kita masih berbicara tentang ini ya, karena banyak. Jadi di rumah nanti coba, insya Allah next week kita lanjutkan. Coba kalian cari, kalian rewrite, boleh ditulis kembali ini how to take care of batik ini ya. Kemudian carilah adverbial phrase-nya ya. Kemudian tulis dengan angka apa sih bilangnya ya, buat dengan poin-poin stepsnya. Buat dengan poin-poin stepsnya, kemudian ada penjelasan di bawah, sama seperti yang ini tadi. Apa ini tadi, apa tadi nih, how to clean a fish pond itu. Ya nak, how to clean a fish pond itu buat seperti ini. Iya. Jadi itu kalian buat untuk yang ini tadi ya, apa namanya, how to take care of batik ini. Oke, di situ saja. Mau kalian, apakah kalian sudah paham, sudah bisa mendapatkan yang mana adverbial phrase yang itu? Mau manner, place, time, at frequency dan lain-lain. Tuh. Oke. Paham ya kakak-kakak? Paham? Paham Ustazah. Okay. Yeah, I think that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.